Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan memasuki bulan Muharram, bulan Hijriah, tahun baru umat Islam, 1 Muharram 1442 Hijriah. Kita menoleh ke belakang, kita lihat kembali sejarah hijrah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdurrahman bin Auf. Perjuangan beliau hijrah yang menjadikan contoh teladan bagi kita semua. Dalam catatan sejarah, Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang sangat kaya raya, seorang konglomerat, seorang terkaya di kota Habasyah Mekah. Karena kecintaannya kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah SAW, dia meninggalkan kota Habasyah menuju kota Yasrib Madinah tanpa harta sedikit pun, dalam keadaan yang sangat miskin. Karena pada waktu itu, sebelum beliau berangkat ke kota Yasrib Madinah, kaum kafir Quraisy menghadang mereka dan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Kamu tetap di sini dan memeluk agama nenek moyang kamu, tinggal di kota Mekah, atau hartamu kami rampas semua?" Tapi Abdurrahman bin Auf tetap memilih hijrah ke kota Yasrib dengan meninggalkan hartanya. Begitu juga dengan keluarganya yang ditanya oleh kaum kafir Quraisy. Tetap meninggalkan kota Mekah, tapi hartanya diambilnya. Keluarganya memilih tetap tinggal di kota Mekah demi hartanya. Begitulah perjuangan Abdurrahman bin Auf. Hijrah ke kota Yasrib bukanlah suatu yang mudah. Karena rasa cintanya kepada Rasulullah dan kepada Allah dan perjuangan Islam, dia pindah dari tanah kelahirannya dengan meninggalkan hartanya, dengan meninggalkan keluarganya, dengan meninggalkan istrinya, hanya karena Allah. Dia yakin semua karena Allah dan semua milik Allah. Tapi bila Allah berkehendak, maka Allah akan mengembalikan semua. Meskipun beliau pindah dan hijrah ke kota Yasrib dalam keadaan miskin, dengan memulai kehidupan nol, tapi karena kepandaiannya dalam berdagang, akhirnya tidak lama lagi Abdurrahman bin Auf menjadi kaya kembali karena izin Allah. Tapi karena ketawaduan dan kerendah hatiannya, meskipun hartanya berlimpah, dia tidak ingin memiliki hartanya. Hartanya digunakan untuk perjuangan agama Allah, digunakan untuk sedekah kaum duafa. Dia ingin hartanya habis hanya karena Allah, tapi karena janji Allah. Semakin harta disedekahkan, semakin banyak harta yang diperjuangkan untuk agama Allah, maka semakin bertambahlah rezeki dari Allah. Ini adalah kisah sedikit dalam perjuangan hijrah Nabi, perjuangan sahabat Abdurrahman bin Auf. Banyak yang dapat kita ambil dari perjuangan atau hijrah Abdurrahman bin Auf, yaitu tentang keikhlasannya, ketawaduannya, kecintaannya kepada Allah SWT. Lalu bagaimana dengan kita umat Islam? Pada saat ini kita wajib berhijrah.
hijrah menjadi lebih baik. Minal dzulumati ilan nur, minal jahiliyah ila hidayah. Dari kebodohan menuju ilmu, dari kesempitan dada menuju kelapangan dada. Tapi perjuangan hijrah tidak mudah, seperti yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kita supaya hijrah kita tetap istiqomah, tetap terus berjalan di jalan Allah menuju kebaikan. Cara beristiqomah, pertama, tanamkan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita dapatkan hanya karena Allah. Yang kedua, tolabul ilmi, kembangkan ilmu. Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana caranya kita meninggikan derajat kita? Dengan mencari ilmu, terus mencari ilmu. Di mana kita mencari ilmu? Dengan bertanya kepada orang yang lebih memahami tentang ajaran Islam, dengan banyak membaca buku, dengan belajar atau mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang ketiga, berteman. Bertemanlah dengan siapa saja, tapi bersahabatlah dengan sahabat yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, yang meningkatkan ketakwaanmu kepada Allah. Sahabat yang mencintaimu karena Allah. Karena seperti kata pepatah, apabila kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka baunya akan terkena kita. Tapi sebaliknya, apabila kita berteman dengan seorang tukang besi, maka kita akan kena cipratan apinya juga. Yang keempat adalah berdoa. Berdoa kepada Allah SWT supaya ditetapkan iman, diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan ridhonya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana sabit qalbi ala dinik. Rabbana sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, jangan condongkan kami kepada kebodohan kami masa lalu. Jangan condongkan kami kepada kedoliman kami pada masa lalu setelah Engkau berikan petunjuk. Tetapkan kami dalam keimanan, tetapkan kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Itulah yang menjadikan kita istiqomah insya Allah menuju hijrah lebih baik, menuju perbuatan-perbuatan kita yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan akhir dari perbuatan atau hijrah kita lebih baik adalah akhir hidup kita nanti, akhir hayat kita nanti, yaitu husnul khotimah. Ya Allah, jadikan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Allahumma ij'alna bil husnul khatimah. Allah ij'alna bi husnul khatimah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah kepada surga Allah. Tetapkan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman, itulah tujuan kita berhijrah, akhir hidup kita nanti, yang menjadikan bekal hidup kita nanti di kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam keadaan berhijrah dalam lebih baik.
Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan perintah Allah, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah dan ridhonya. Nun wal qalami wa may yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.